Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan yang terkena asam lambung, GERD, anxiety ya. Semoga kalian diberi kesehatan, kekuatan, ketabahan ya dalam menjalani oh, rasa ya, sensasi yang kalian rasakan sekarang ya. Terus buat sekarang ya, aku yang kena Bell spasi ini ya, udah hari keempat aku kena ini. Jadi kalau kemajuannya itu di ini aja, di daerah bibi ini aja nih, bibi. Kalau masih mulutnya masih susah digerakin. Mata ini udah mulai bisa nutup, ini mata bisa menutup ini. Nah, tapi kalau bibi ini belum, ini bibir ini belum. Cuman kalau ini ya, kemarin kalau ku cubit ya, cubit ini, ku cubit ini sakit. Nah, kalau kuputar kayak gini sudah sakit gitu loh. Nggak sakit kemarin itu. Sekarang ini kalau aku cubit sakit. Nah, sudah sakit. Terus kalau aku putar kayak gini, ini sakit gitu loh. Kalau kemarin aku putar ulas nggak sakit gitu loh. Jadi itu aja sih, perubahan kemajuannya nggak signifikan sih kalau menurut aku untuk hari ini ya. Nah, terus makannya masih masih celemotan lah, masih ya kesana kemari kan. Tapi kalau setiap makan kan aku harus sebelah kanan ini. Jadi ya aku dorong-dorong gini makannya. Karena kalau nggak didorong ini numpuk sini, nasi di sini numpuk, makanan tuh numpuk di sini. Karena aku tetap makan sebelah kanan yang miyahnya. Nah, terus eh kalau untuk terapi ya, kalau aku sih terapi mandiri aja ya, terapi di rumah aja gitu loh, nggak kemana-mana kayak orang lain tuh nggak. Aku di terapi di rumah aja ya. Kalau kalian mau tahu terapinya ya kayak gini-gini aja, aku nih kayak gini, terus kayak gini, terus kayak gini di sini, terus di sini ini ada anu kan, nah menyelam anu gigi ini. Nah, kita anu gini gitu aja. Tapi yang sering ku lakukan tuh ini pakai air hangat ini ya, nih air hangat. Jadi ku kompres ya, bibiku nih ku kompres. Nah, kayak gini nih. Aduh, panas. Kemarin air panas ini ya. Aduh, pegang ini. Nah, kemarin aku pakai ini ya, aku taruh di sini, ini nggak kerasa gitu loh. Sekarang aku pakai yang ini terasa gitu loh. Ini terasa. Jadi aku nggak apa ya, aduh, ini goyang-goyang nah. Nah, ini terasa ini. Tapi nggak aku taruh sih. Kalau taruh panas ini. Kalau kemarin ini kalau aku taruh di sini nggak terasa, nyantai aja. Tahu-tahu pas aku lepas, aku taruh tangan ini, oh panas ini. Kalau sekarang aku taruh di ini ya, belum aku taruh nih udah kerasa panasnya. Nah, belum kerasa panasnya. Apa aku taruh ya langsung anu kepanasan pipiku jadi. Itu aja. Jadi sekarang udah mulai terasa lah di pipi ini. Tapi kalau untuk baliknya belum ya, kayak normal tuh ya, namanya sakit kayak gini kan enggak apa ya, enggak instan gitu loh yang harus sembuh cepat tuh enggak tuh. Nah, terus hari ini ya teman-teman, aku kan memang pengidap asam lambung GERD. Jadi aku dikasih obat ya, obat lambung oleh dokter tuh. Jadi 2 hari itu aku nggak minum obat itu. Nah, untuk hari ini pagi tadi aku harus minum karena udah nggak tahan gitu loh, nggak kuat lagi. Badan tuh terasa kayak gimana gitu loh. Karena mungkin ya efek dari obat Belspasi ini ya. Jadi kan aku ada sehari itu 5 kali minum obat satu macam aja, sehari 5 kali minum itu 2 hari itu. Terus hari ini kan yang ketiga, dan yang ketiga ya nih, soalnya ketiga ini. Nah, jadi aku minum 4 kali sehari itu. Nah, obat itu yang membuat kayaknya meradang gitu loh, lambungku gangguan gitu loh. Akhirnya pagi tadi aku minum gitu loh. Ini aja badanku terasa kayak gimana gitu loh. Tapi setelah aku minum obat lambung itu, aku jadi enakan pagi tadi. Nah, ini karena sudah berapa kali minum obat, minum vitamin, akhirnya ada rasa kayak gimana loh. Jadi nanti aku minum obat ini dulu. Habis minum obat ini, makan, baru aku minum
minum obat lambung mungkin ya. Terus nanti malamnya minum obat ini lagi, terus minum obat apa ya, obat tensi ya. Kalau sudah mau tidur aku minum obat itu. Jadi ya kayak gitu ya teman-teman. Ini udah apa ya, aku bikin video ini sore lah, udah mau jam 6 dah, di jam 6 lewat nih. Mau nggak bikin tadi tuh lagi malam-malas saja. Intinya ya inilah. A I U E O. Jadi masih belum normal ya ini. Cuman kalau bibi ini udah kerasa gitu loh, udah kerasa sakit gitu loh kalau dicubit-cubit nih. Kemarin pas dicubit-cubit nggak terasa, ini biasa aja. Sekarang kalau dicubit nih sakit nih udah. Ini aja kalau kena ini ampun dah, aku kepanasan ini. Ini panas ini, jadi nggak bisa kalau aku tempel sekarang ini, nggak bisa dulu. Jadi gitu ya teman-teman. Ya kayak gitulah. Nah, namanya ujian ya dari Tuhan ya. Kita harus bersyukuri, kita harus sabar, kita harus bisa menghadapi ujian Allah itu ya. Karena mungkin pas kita selesai menyelesaikan ujian Allah tuh, insya Allah nanti ada hal yang bagus lah gitu ya kan. Dan aku merasa senang juga gitu. Nah, efeknya itu cuman ini aja masalahnya, aku nggak bisa terlalu beraktivitas gitu loh. Jadi aku coba ya aktivitas ya. Jadi aku aktivitas setengah jam aja udah apa nih, oleng dah, udah sempoyongan, keliangan gitu loh. Istirahat lagi 2 jam, istirahat terus gerak lagi setengah jam, istirahat lagi 2-3 jam gitu. Nggak bisa yang sampai 1 jam 2 jam, biasanya itu nggak bisa sekarang. 3 jam 4 jam tuh aku kemarin biasa-biasa aja gitu loh. Kalau saat ini nggak bisa. Jadi setengah jam aja udah down, udah aneh badan nih kan, terasa kayak gimana gitu loh. Jadi ya itulah sakit yang ku rasakan sekarang ya, kena bel spasi ini, bel pasi ya, susah juga nyebut namanya. Itu di sini, ini telinga ini ya, ini telinga ini berdengung loh. Ini kalau aku tutup gini, ini berdengung loh. Kalau tutup kayak gini berdengung ini. Kalau aku buka kayak ini biasa aja, tapi kalau aku tutup kayak gini berdengung ini, dengungnya besar nih. Kemarin itu malah dengungnya besar. Kalau sekarang ini nggak terlalu dengung gitu loh. Kalau kemarin ini kalau kita tutup berdengung ini, kayak terasa kayak gimana gitu loh. Suara kita tuh di dalam kepala ini. Kalau sekarang udah nggak terlalu berdengung gitu loh ini. Kemarin dengungnya luar biasa. Terus kalau kita bersin aja, rasa kayak gimana gitu loh. Kalau sehari ini ya agak mendingan, nggak kayak kemarin-kemarin parahnya. Nah, kalau untuk bersawasi ini ya normal aja, nafas nih nggak ada yang aneh-aneh ya. Dari awal tuh nggak ada yang aneh-aneh. Kalau untuk bernafas kalian jangan khawatir, jangan takut gitu loh. Terus ini belum normal nih, belum naik dia nih. Kan harusnya naik ini sama gitu loh. Ya. Itulah bel spasi ya. Aku kemarin tuh pikiranku juga, wah stroke aku nih. Asli stroke. Ternyata pas pemeriksaan ya kayak gini dah. Ini aja tandanya udah kelihatan nih. Kalau zaman kita dulu ya, bilangannya itu apa ya? Stroke ringan katanya. Kalau zaman dulu bahasanya. Tapi ternyata itu bukan stroke gitu loh. Ini ya kalau bahasa kampung kami kalau udah orang ininya merot gini ya, dulu kayak gini, udah ini dibilang stroke gitu loh. Tapi lucunya stroke dulu dia bisa jalan, tangannya masih bagus aja, genggam enak segala macam, kaki jalan aja. Itu dibilang stroke ringan. Padahal itu bukan, padahal itu bel pasi gitu loh. Jadi ada apa nih? Ada ya membeku lah gitu loh. Kelemahan saraf ini, saraf wajah ini. Karena aku lihat-lihat di TikTok itu saraf keberapa nggak ngerti juga aku kan. Aku cuman masih penasaran itu bel pasi ini sebenarnya dari mana gitu loh. Itu aja. Ada yang dari kipas angin,
ada yang bilang virus ya kan. Terus kalau itu virus itu apa dan dari mana ya kan. Kalau dibilang angin, wah kalau dibilang angin mungkin semuanya udah kena gitu loh. Apakah dari kipas angin itu atau dari AC itu ada bakteri menghantam ke kita? Nah kemungkinan bisa kayak gitu loh. Intinya itulah. Terus ada yang bilang dari tensi tinggi, ada juga ya hipertensi gitu loh. Terus ada dari flu, bekas pilek. Jadi bakterinya masih ada di tubuh kita saat itu dan dikarenakan imun kita melemah, akhirnya bakteri atau virus itu tuh menghantam saraf kita. Ada juga kayak gitu. Jadi aku bingung loh sampai sekarang tuh asal mulanya observasi ini apa tuh belum tahu aku gitu loh. Belum ngerti gitu loh. Kita tanya ke dokter pun dokter ya kayak gitu-gitu aja, jawabannya sama aja gitu loh. Jadi ya intinya kalau mau sembuh diri kita juga yang bikin sakit itu sembuh ya. Yang penting ada kemauan kita untuk sembuh. Kalau nggak ada kemauan ya susah gitu loh ya. Nah terus ya itu aja. Jadi buat teman-teman yang kena asam lambung grade, kalian semangat, jangan patah semangat ya. Itu kalau bandingan asam lambung dengan berspasi ini, menurutku memang lebih parah dari sensasi asam lambung gitu, dari berspasi ini, ya. Tapi kalian jangan anggap yang kalau berspasi ini jangan dianggap sensasi ya, itu salah. Ya. Ada yang bilang, ada yang kemarin nanya, itu sensasi bang, oh nggak sensasi ini penyakit gitu loh, penyakit bukan sensasi gitu loh. Makanya aku selalu nyaranin ke teman-teman, kalau kalian merasakan sensasi di tangan, ada apa gitu kan, di telinga terasa apa, di muka, di wajah, di kaki terasa apa, bengkak ke, atau lemas jalan, atau keliangan aja mata kalian sakit atau kayak gimana, badan meriang atau demam atau gimana gitu loh, kalian ke dokter. Jangan nggak ke dokter, tuh nggak boleh kalian nggak ke dokter. Kalau kalian bilang itu sensasi, wah itu susah lah aku bilangnya. Intinya kalian ke dokter itu mengetahui ini penyakit apa gitu loh. Kalau kata dokter, oh itu nggak apa-apa mas, oh itu nggak apa-apa pak, udah. Kalau nanti dibilang dokter, oh ini ada ini bakterinya, ada penyakit ini, ada ini, nah itu coba diobatin gitu loh, ya. Jadi kalau di asam lambung grade itu, anxiety itu, kalau ada sensasi, itu wajib ke dokter gitu loh. Jangan kalian diam. Kalau kalian diam salah gitu loh. Ada kemarin ya, kakinya bengkak sebelah kiri. Itu bilangnya sensasi, ternyata enggak, ternyata ada penumpukan cairan di kakinya gitu loh. Malah itu yang jadi masalah gitu loh. Aku sampai sekarang nggak tahu nih kabarnya kayak gimana ya. Nah itu tadi karena dia dibiarkan gitu loh, berminggu-minggu, berbulan-bulan dibiarkan sampai bengkak gitu loh kakinya itu. Dibilangnya itu sensasi yang enggak gitu loh. Jadi kalian harus ke dokter, jangan nggak ke dokter. Kalau kalian merasa sensasi yang aneh, yang nggak masuk akal, ke dokter. Walaupun sensasinya ringan, ke dokter. Itu penting ya, jangan nggak ke dokter ya, teman-teman. Oke, itu aja ya. Terima kasih aku. Jadi aku minta maaf juga, ini ada tercampur ya kita tentang asam lambung, tentang berspasi ya. Soalnya terus channel kebunku ubah namanya ya, karena sudah tergabung-gabung ke ini, aku ubah dulu sementara ini ya. Intinya semuanya arahnya tetap mengarah ke asam lambung, apa yang ku rasakan, apa yang ku lakukan, kegiatanku. Terus ini sekarang aku dapat berspasi, itu aja cerita-ceritaku ya. Ya itu teman-teman. Jadi udah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bye bye.